Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi meringkus seorang wanita yang mencuri 7 motor di kota Jayapura. Kapolda Papua Tengah pastikan situasi di Puncak Jaya aman pasca bentrok antar 2 pendukung paslon. Cabai dan tomat di Pasar Merauke mahal karena lahan petani tergenang air akibat cuaca buruk. NI tak berkutik ketika ditangkap tim Resmob Polresta Jayapura Kota. Perempuan itu ditangkap karena dugaan pencurian motor. NI tak beraksi sendiri, namun bersama kekasihnya. Saat melakukan aksinya, NI bertugas mengawasi situasi sekitar, sementara pacarnya yang mencuri motor. Sudah ada 7 motor yang dicuri pasangan ini. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Makbon mengatakan polisi sudah berhasil menyita 7 motor hasil curian. Kasus ini bisa diungkap bersama-sama dengan jajaran Polsek Heram yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2025 di Jalan Karang, Toko Seva, Distrik Heram, Kota Jayapura. Ini TKP yang terakhir ya dilaporkan karena ada kurang lebih ada 7 kendaraan ya hasil dari pengembangan ya yang dilakukan ya tindak pidana curanmor ini dilakukan oleh 2 orang tersebut ya dia pacaran ya yang lakinya masih BBU. Polisi hingga kini masih mengejar kekasih tersangka yang merupakan otak pencurian motor. Tersangka NI saat ini berada di balik jeruji besi Polresta Jayapura Kota dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR Merauke mengevakuasi seorang anak buah kapal kargo Kawamas pada hari Sabtu. Dwi Yaim yang sakit dievakuasi oleh tim SAR dari perairan Merauke karena kapalnya tidak bisa merapat ke pelabuhan Yosudarso. Nahkoda kapal terpaksa meminta pertolongan tim SAR karena anak buahnya memerlukan perawatan di darat. Dwi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk mendapat perawatan. Masalah kendala saya rasa tidak ada karena tim rescue yang berangkat itu sudah terlatih dengan baik dan kemudian alat yang digunakan tadi adalah RBB dengan kapasitas yang cukup memadai juga. Kemudian sudah aman untuk digunakan alat itu. Kemudian kita menyampaikan ke para anggota-anggota atau ABK kapal tadi itu bahwa setiap melaksanakan kegiatan maupun apapun yang dia laksanakan harus memadai peralatan-peralatannya semua dan meyakinkan bahwa sudah memakai safety untuk melaksanakan kegiatan supaya jangan sampai ada kendala seperti itu lagi. Nah, makanya harus kapten kapal harus memperhatikan anggota-anggotanya supaya setiap melaksanakan kegiatan atau apapun yang dilaksanakan harus mematuhi protokol keselamatan. Kasih Ops SAR Merauke juga mengimbau kapal yang ada ABK sakit wajib melapor sehingga bisa langsung ditangani petugas medis di darat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR gabungan Mimika hingga minggu kemarin masih terus mencari salah satu penumpang perahu cepat yang tenggelam dihantam gelombang tinggi. Tim SAR mengerahkan 3 armada dalam mencari korban. Bersama keluarga korban, tim SAR menyisir perairan Puriri. Operasi SAR kecelakaan kapal Bambu Triple Engine dari Pulau 3 ke Timika yang mengalami kecelakaan di Puriri dengan 1 orang masih dalam pencarian atas nama Amir. Untuk pencarian kemarin hari ketiga dengan hasil masih nihil sesuai dengan SAR Map Prediction. Kemudian hari ini hari keempat
tim sudah bergerak ke lokasi untuk melaksanakan pencarian. Untuk pencarian hari ini menggunakan 3 alut, 2 rubber boot dan 1 rib. Untuk rib sesuai dengan SAR map prediction akan bergerak keluar melewati kurang lebih 3-5 nautical mile. Kemudian untuk rubber boot melaksanakan pencarian di lokasi kecelakaan longboat tersebut, kemudian di Puriri dan di Pasir Hitam. Dan untuk di Puriri dan Pasir Hitam untuk menjangkau area yang lebih luas menggunakan drone untuk melakukan pengamatan. Untuk RIB sendiri untuk melaksanakan pencarian untuk daerah yang dalam atau terluar akan dilanjutkan sampai ke Pulau 3. Pekan lalu, longboat yang membawa 3 orang bertolak dari Pulau 3 dengan tujuan kota Timika, namun tenggelam akibat dihantam ombak besar. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 penumpang bernama Amir Caco hilang dan hingga saat ini belum ditemukan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pasca bentrokan antar pendukung calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare bertemu dengan Forkopimda pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan pendukung calon bupati dan calon wakil bupati Puncak Jaya, Papua Tengah. Kapolda Papua Tengah mengajak para pendukung pasangan calon untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan menghindari bentrokan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Ia juga mengingatkan masyarakat setempat untuk tidak memalang jalan atau fasilitas umum dan membawa alat tajam atau alat perang. Kami hadir di sini tidak memihak ke siapapun, tapi Bapak Ibu yang hadir hari ini dari pihak mana saya berikan hormat, ya. Itu sudah menandakan ada itikat baik, ada punya niat baik, ya, untuk duduk bicara dengan kita. Karena tujuan saya datang ke sini untuk bertemu kedua belah pihak, selesaikan masalah ini. Kita tidak mau ada korban jiwa yang mati sia-sia. Ingat, jangan ada darah yang tumpah, karena kalau darah tumpah itu harganya mahal. Bukan harga dengan uang, bukan ya. Kita bukan bicara uang, tapi darah manusia itu harga yang mahal. Artinya kita manusia ini tidak punya hak untuk membunuh orang. Untuk mengantisipasi kerusuhan, Polda Papua Tengah menyiagakan 500 personel gabungan TNI Polri serta memperketat pengamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Sebelumnya terjadi bentrokan antara pendukung 2 calon bupati Puncak Jaya. Bentrokan dipicu isu yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi sudah menjatuhkan putusan perkara sengketa pilkada pada hari Rabu lalu. Dalam insiden tersebut, 1 orang tewas terkena anak panah, lebih dari 130 orang terluka, dan 32 rumah dibakar. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Cuaca buruk masih melanda kawasan Merauke, Papua Selatan. Hujan turun hampir setiap hari dengan intensitas tinggi. Akibatnya sejumlah kawasan pertanian di Merauke tergenang air sehingga banyak tanaman petani rusak dan mati, termasuk tanaman cabai, dan memicu kenaikan harga cabai di pasaran. Dari hasil pantauan di Pasar Wamanggu Merauke, harga cabai dan tomat hingga kini terus merangkak naik. Sebelumnya, harga cabai besar Rp120.000, kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Tidak hanya itu, cabai keriting juga naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Lombok besar sekarang berapa itu? 150 per kilo itu. Dari harga berapa kemarin itu? dari harga 120. 120 ya, naik terus ya. Kalau lombok kecilnya? Lombok kecilnya sekarang 80. 80 ya. Dari harga berapa itu, Mas? Dari harga 40. 40. Kalau tomat juga? Apa? Tomat. Tomat iya Berapa sekarang? 60. Dari harga berapa dia? Dari harga 40. Kalau keriting banyak juga? Keriting Naik. naik juga. Berapa sekarang? Sekarang 100. Dari 80. 80. Kenapa sampai gitu? Yo, nggak ada juga. Kayak gitu. Iya, kosong. Dari pengaruh cuaca juga? Iya, cuaca juga. Memang banjir ya di sana? Iya, banjir. Kita juga kirim dari Japura ke sini kalau keriting. Oh gitu. Tapi ini masih hasil Merauke ya? Iya, ini masih di Merauke. Harga cabai besar, tomat dan lain-lain masih akan naik. Ini kan makin dekat puasa ini. Iya, akan naik lagi. Akan naik lagi ya? Iya. Kenaikan mencolok juga terjadi pada tomat. 2 hari lalu harga tomat Rp40.000 per kilogram,
kini naik Rp60.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga cabai dan beberapa bumbu dapur masih akan terus naik karena tidak lama lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke akhirnya menggelar pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Yosep Bladip Gepse dan Faujun Nihayah, di salah satu hotel di Merauke dengan pengawalan ketat aparat kepolisian pada hari Sabtu. Pleno harus menunggu waktu selama sebulan karena pasangan nomor urut 3 Hendrikus Mahuse dan Ridwan menggugat hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 5 Februari lalu membatalkan gugatan pasangan nomor urut 3. Saudara Yosep B. Gepse SH LLM dan Saudari Faujun Nihayah SHI MH dengan perolehan suara sebanyak 45.159 suara atau 39,40% dari total suara sah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Merauke periode tahun 2025-2029 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. KPU selanjutnya akan menyerahkan hasil penetapan ke DPRD Merauke dan dilanjutkan ke Mendagri untuk mengikuti pelantikan serentak pada 20 Februari di Jakarta. Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke diikuti 4 paslon dengan suara terbanyak diraih pasangan nomor urut 4, Yosep Bladip Gepse dan Faujun Nihayah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tanggal 12 Februari mendatang, Kabupaten Merauke akan merayakan HUT ke-123 tahun. Untuk memeriahkan acara ini, panitia menggelar Karnaval Budaya Nusantara pada hari Sabtu yang diikuti berbagai etnis di Merauke dan seluruh Indonesia. Peserta yang akan mengikuti karnaval berjumlah 1.000 peserta dan bergerak dari depan Kodim 1707, kemudian berakhir di depan kantor Bupati Merauke, Papua Selatan. Sejak pukul 7 pagi, ribuan warga telah memadati jalan protokol yang dilalui peserta karnaval ini, yaitu Jalan Raya Mandala, Ahmad Yani, dan finish di Jalan Brawijaya. Walaupun baru dilepas oleh Wakil Bupati Merauke, Ridwan, sekitar pukul 9 pagi, namun warga tetap menunggu peserta karnaval budaya ini melintas, walaupun teriring hujan dan panas. Jam 8 sampai sekarang belum mulai Bu ya? Iya. Ibu ini hujan gimana Bu nonton ini? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Semangat Ibu? Semangat. Semangat. Ibu Merauke. apa yang menarik dari kegiatan ini yang Ibu lihat? Ya, kegiatan ini kan menderakan anak bangsa Papua Selatan. Dari tahun jam 8 Bu. Ibu ini kan hujan, tidak apa-apa Ibu nonton? Hujan. Karnaval Budaya Nusantara ini menampilkan berbagai budaya yang berasal dari daerah masing-masing yang ada di tanah air, seperti etnis Papua, Maluku, Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelabuhan Rakyat Kumbe selama ini menjadi pusat persinggahan bagi kapal ikan di Merauke, Papua Selatan dan sebagai galangan kapal kayu. Namun sayang, pelabuhan yang cukup padat dengan aktivitas nelayan ini hingga kini belum menjadi pelabuhan resmi. Padahal pelabuhan Kumbe bisa menjadi sumber pemasukan yang cukup besar bagi daerah. Kepala Kantor Karantina dan Kesehatan Pelabuhan Merauke, Syarif Abu Bakar Katili, mengatakan pihaknya tidak bisa menyiagakan pegawai karantina kesehatan karena pelabuhan ini bukan pelabuhan resmi. Nah, pelabuhan Kumbe ini kita ketahui bahwa pelabuhan yang belum diakui secara administrasi karena di sana belum ada KSOP, belum ada instansi yang terkait, BKK belum ada, imigrasi, biaya cukai. Nah, ini harapan saya kepada pemerintah ini mohon nanti ditertibkan. Nah, kalau sekiranya pelabuhan Kumbe ini dijadikan pelabuhan
perikanan itu alangkah bagus, sehingga mereka itu bukan liar saja di pelabuhan itu, mereka terorganisir oleh instansi-instansi terkait, sehingga mereka juga terutama pemilik kapal dan ABK itu terjaga kesehatannya. Ada tanggung jawab pemerintah di sana. Itu mungkin saran kami, dan kami pun siap jika sekiranya itu sudah jadi pelabuhan definitif, maka saya bisa akan menempatkan tenaga di sana. Namun dalam hal ini kami melihat bahwa pelabuhan Kumbe ini hanya pelabuhan persinggahan dan kayaknya belum layak ya secara administratif. Pelabuhan Kumbe saat ini masih tergolong sebagai pelabuhan tradisional yang disinggahi kapal nelayan di Merauke. Pelabuhan ini cukup penting dan strategis karena sebagian kapal yang beroperasi di Laut Merauke dan Arafura berlabuh di Kali Kumbe. Jika tidak dinaikkan statusnya, maka karantina kesehatan tidak bisa memantau kesehatan ratusan kapal yang masuk lewat Pelabuhan Kumbe. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe. Sulawesi Selatan. Iya, nanti akan memberikan